Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang terus kau nyatakan dalam hidup. Sebab itu pagi hari ini kami mau datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian syukur kami, penyembahan pengagungan kami kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji untuk kamu, sembah dan puji untuk kamu, sembah dan puji untuk kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja Engkau. Yesus, kami puja. Amen. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji untuk kamu, sembah dan puji untuk kamu, sembah dan puji untuk kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji untuk kamu, sembah dan puji untuk kamu.
sembah dan puji untuk Engkau. Sembah dan puji untuk Engkau. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kaulah Raja. Allah yang dipuji disembah. Engkaulah Raja. Di atas segala raja. Kami puji Engkau. Dipenuhi dengan pujian syukur kami, menyenangkan menyukakan hatimu. Engkau layak disembah. Haleluya.
Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diadukan. Yesus Tuhan, kami muliakan Engkau. Selamanya Engkau layak. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama Yesus dan satu-satunya, bukan tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu, Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Agungkanlah namamu, Yesus.
semua baik bagi kami. Apa yang Kau buat bagi kami Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab Kau Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau buat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau sulangkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau buat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik yang Kau buat bagi kami, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sungguh hidup kami ada di dalam tangan-Mu, dan hidup kami aman bersama-Mu. Sebab itu kami mau terus berjalan di dalam jalan-jalan. Pimpin, tuntun langkah kami dengan kebenaran firman.
supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami berjalan seturut kehendak, sehingga kami beruntung dan berhasil dalam segala yang kami kerjakan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami mau dengar lagi firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita kembali akan melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini di dalam kitab Taurat Musa yang kedua, yaitu Keluaran di pasal yang ke-22. Kita akan baca dulu di perikop yang pertama di ayat 1 sampai yang ke-17. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ya harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang mengembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangan yang mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu. Apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya dan pemiliknya harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti, tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikan kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di perikop ini masih tentang intinya itu adalah memberlakukan adanya hukum-hukum moral untuk bangsa Israel itu bisa hidup bersama. Tujuan dari Allah adalah sebenarnya supaya bangsa Israel itu adalah menjadi bangsa yang bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Artinya adalah ketika mereka
pada masa-masa mengalami sebagai budak di Mesir, bahwa mereka harus mempunyai kehidupan yang baru, yaitu hidup yang berbeda. Kudus itu artinya bahwa hidup yang berbeda. Hidup yang berbeda yang mau Tuhan bawa adalah hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa begitu Allah itu melindungi hak kepemilikan pada masyarakat, pada hidup bangsa Israel pada saat itu. Di mana pada saat itu bahwa kepemilikan mereka adalah apa yang menjadi harta benda bangsa Israel saat itu kebanyakan adalah ternak. Nah, jadi yang poin yang saya dapatkan adalah melalui perikop ini adalah bahwa kita harus menghargai kepentingan ataupun kepemilikan orang lain. Dan praktek nyatanya adalah praktek hukum Taurat yang ke-10 ya, bahwa kalau kita baca dari awal sampai ayat yang ke-17 bahwa di dalam ini adalah praktek hukum Taurat yang ke-10 bahwa tidak boleh menginginkan milik sesamamu manusia. Jadi tujuan Allah mengatur semuanya itu bahwa bahwa supaya bangsa Israel itu bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, kita akan lanjut lagi di ayat yang ke-18 sampai ke-20. Ini mengenai peraturan tentang dosa yang keji. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah, kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Nah, perikop yang kedua ini adalah peraturan untuk hal-hal perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Allah sangat menolak tegas tentang perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang sudah kita baca. Hukumannya jelas ya Bapak Ibu di dalam perikop ini. Kalau kita buka di tanda bintang itu, kita coba buka yang di tanda bintangnya. Di ayat yang ke-18 itu, di situ dikatakan jelas bahwa praktek-praktek ahli sihir pada masa itu adalah di antaramu janganlah didapati orang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Nah, pada zaman itu bahwa hukumnya itu jelas ya. Kalau kita baca di yang ulangan itu tanda bintang, itu jelas sekali bahwa Allah membuat peraturan itu dan hukumannya adalah jelas hukuman mati. Tuhan akan membinasakan. Firman Tuhan katakan bahwa aku akan membinasakan, aku akan menghalau engkau sehingga membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, berbeda dengan zaman sekarang yang hal-hal seperti itu tidak ada ketegasan ya. Bahkan banyak orang-orang yang melakukannya tanpa rasa takut ya. Kita tidak pernah mendengar bahwa orang pergi ke dukun itu dilarang, ke peramal itu dilarang. Kalau zaman sekarang ini tidak ya. Tetapi ketika kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan bahwa hal tersebut itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Kalau di perikop terakhir dari perikop kedua ini yang di ayat ke-20 jelas bahwa hal-hal itu bisa menduakan Tuhan dan itu melanggar hukum utama ya, hukum Taurat utama bahwa jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat apapun sembahan dan itu menduakan Tuhan dan Tuhan tidak mau bahwa hidup kita itu bercelah di hadapannya. Nah, ini perikop kedua dari pasal ini yang saya dapatkan bahwa kita pun harus tegas ketika kita hidup di zaman sekarang. Kita tidak perlu pergi ke yang dinamakan orang-orang pintar, peramal-peramal, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Nah, di dalam perikop selanjutnya adalah di ayat yang ke-21,
sampai ayat yang ke-28. Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjam uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pembalut kulitnya, pemalut kulitnya, pakai apakah ia pergi tidur, maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkan, sebab aku ini pengasih. Nah, di dalam perikop ketiga ini tentang hukum kemanusiaan, di mana untuk melindungi kaum yang lemah, kaum yang tak berdaya, yang pada waktu itu dianggap adalah orang-orang miskin dan orang-orang asing. Nah, dari perikop yang ketiga ini yang saya dapatkan adalah bahwa kita harus berempati ya, menaruh belas kasihan dan kepedulian kepada kaum yang lebih lemah ini. Ayat ini berkata dengan jelas bahwa jangan menindasnya. Artinya apa? Memandang rendah dan merasa lebih berkuasa dan bisa bertindak semena-mena. Jadi Tuhan mau bahwa kita hidup, kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang lemah, yang termasuk di dalam perikop ini. Karena kita tahu bahwa ketika kita pun sudah mendapat belas kasihan daripada Tuhan, Tuhan mau kita punya belas kasihan itu bagi orang-orang lain juga. Nah, di dalam perikop yang keempat, kita baca lagi peraturan-peraturan ayat yang ke-28 sampai 31. Berbagai-bagai peraturan. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Dan di dalam pasal 22 perikop yang keempat ini, bahwa kita di sini dikatakan jangan mengutuki ya. Tentunya kita tidak berani kita ngomong kita mengutuki Allah. Di dalam firman Tuhan dikatakan yang berani jelas-jelas berkata mengutuki Allah itu hanya istri Ayub, kalau kita baca di Alkitab ya. Ketika Ayub mengalami ujian cobaan habis-habisan, istrinya berkata, kutukilah Allahmu. Nah, kadangkala mungkin kita tidak mengutuki Allah secara langsung, tapi ketika kita tidak menghargai Allah, itu sama halnya kita mengutuki Allah. Kadangkala kita tidak menghargai Allah ketika pandangan kita salah tentang sikap menghargai Allah. Menghargai Allah itu sebenarnya bahwa kita sadar bahwa Allah itu memang harus dihargai, bukan sekedar ada embel-embel, ada syarat. Ya, jadi kita menghargai Allah itu tanpa syarat, karena memang Dia adalah Allah yang harus kita hargai. Kadangkala kita menghargai Allah dengan embel-embel. Ketika kita berdoa, kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita, seringkali kita mempertanyakan,
Apakah mempertanyakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Ketika apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan harapan kita juga sering menyalahkan Tuhan. Dan juga di dalam perikop ini ya berhubungan juga dengan pemerintahan. Ketika kita tanpa sadar seringkali kita mencela pemerintahan kita, padahal firman Tuhan berkata di Roma pasal 13 itu bahwa pemerintahan itu berasal dari Tuhan. Tuhan mau kita menghargai pemerintahan bangsa kita. Kadang tanpa sadar kita sering mengucapkan kata-kata kutuk atas bangsa kita. Mungkin atas menurut kita ketidakbenaran, ketidaksesuaian, sering kita mencela bangsa kita. Tapi kita bersyukur bahwa setiap pagi kita boleh mendoakan bangsa kita, melepaskan berkat atas bangsa kita. Nah, dari perikop ini secara keseluruhan Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan mau kita itu hidup kudus. Dari setiap aspek yang sudah dijelaskan dari perikop ini, baik dari perikop 1, 2, 3, dari segala peraturan-peraturan yang dibuat Tuhan bagi bangsa Israel, saya percaya hal ini masih relevan sampai saat ini, karena firman Tuhan itu selalu baru bagi setiap hidup kita. Bahwa Allah mau kita hidup itu tampil beda. Menjadi bangsa yang kudus. Menjadi umat yang berbeda. Yang hidupnya seturut dengan kebenaran dan daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat saya sharingkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih istriku. Ya, pagi hari ini tentu ada banyak hal yang kita belajar dari apa yang kita baca melalui kitab Keluaran pasal 22. Ada beberapa perikop dengan beberapa kategori peraturan-peraturan. Tentu ada hal-hal yang seperti istilah istri saya tadi, ada yang up to date, artinya masih bisa diberlakukan sampai hari ini, yaitu kesimpulan akhirnya bahwa kita harus hidup kudus. Nah, karena memang peraturan-peraturan ini adalah uraian dari 10 perintah Allah yang diuraikan lebih detail. Nah, kenapa hal ini Allah harus lakukan? Dan apa aplikasi untuk kita yang hidup di zaman sekarang? Nah, Bapak Ibu tentu harus mengingat bahwa sebelumnya 400 tahun lebih bangsa Israel itu hidup di Mesir. Sehingga pola hidup mereka, budaya hidup mereka, cara hidup mereka sehari-hari itu sudah pasti mengikuti dan terbiasa dengan pola, hukum, cara-cara orang-orang Mesir. Nah, ketika Tuhan menebus bangsa Israel, mengkhususkan mereka menjadi umat kesayangannya, maka tentu hal-hal lama itu harus diganti dengan peraturan-peraturan, cara hidup, budaya baru yang seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga ada begitu banyak peraturan-peraturan, makanya ke depan nanti kita akan melihat lebih detail lagi, sehingga seperti saya katakan kemarin, yuk tetap semangat, tentu selalu ada hal-hal yang Tuhan bisa sampaikan kepada kita. Karena bagi kita tetap percaya bahwa seluruh isi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berguna bagi kita. Nah, apa implikasinya bagi kita saat ini? Sama seperti dulu kita hidup di dalam perhambaan dosa. Ketika kita melakukan dosa itu dianggap sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar, cara hidup yang suka-suka, cara hidup yang semau gue, itu adalah hal yang biasa ketika kita hidup di dalam perhambaan dosa. Tapi tentu tidaklah demikian ketika kita percaya kepada Yesus, kita ditebus oleh kuasa darah Yesus, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Maka tentu ada gaya hidup baru yang harus terus-menerus kita bangun. Ada budaya hidup kerajaan Allah yang terus-menerus harus kita bangun. Dan tentu peraturan-peraturan yang kita pegang teguh adalah firman Tuhan. Nah, jadi hal penting yang
Tuhan ingatkan dari apa yang kita baca hari ini, yaitu belajarlah sekali lagi taat, sehingga kita mempunyai gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Paulus nasihatkan kepada jemaat di Roma, kita memulainya itu dengan perubahan paradigma kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Makanya kenapa kita bersyukur kalau setiap pagi kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Itu 4 perikop ini ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh istri saya, tapi seperti yang saya katakan tadi, kenapa Tuhan harus ajarin peraturan secara detail? Itu tadi untuk merubah budaya, cara hidup, paradigma Mesir menjadi umat pilihan Allah. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, karena seringkali mental orang Israel masih tetap mental Mesir. Hadapin masalah dikit, pengen balik ke Mesir. Nah, tentu mari kita belajar untuk kita semakin hidup sesuai dengan firman, hingga jangan ketika kita menghadapi sedikit masalah, kita kembali cara yang lama. Menghadapi situasi tertentu, kita kembali pakai cara yang lama. Enggak, ingat manusia lama kita itu sudah mati, sudah dikubur, dan kita bangkit sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Makanya setiap hari harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Ibu Midanti mau tambahkan sesuatu? Ya, puji Tuhan. Hari ini saya dapatnya begini. Dari firman Tuhan yang dibaca dari Keluaran 22 ini, saya mendapatkan begini. Hidup kita, harta kita, perilaku dan cara hidup kita itu dimurnikan sebagai umat tebusan. Dimurnikan pertama oleh darah Kristus dan selanjutnya dimurnikan oleh firman Tuhan yang harus kita lakukan dengan taat. Itu yang saya dapat sih, Pak Heri. Kita dimurnikan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Mirianti. Ya, jadi Ibu Mirianti memakai kata dimurnikan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya peraturan ini kan untuk merubah dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dimurnikan dari hal-hal yang tadinya tidak berkenan, sekarang menjadi umat yang kudus di ayat yang terakhir tadi. Nah, jadi sekali lagi mari terus kita buka hati dan ingatkan diri kita terus bahwa kita ini ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi jangan dikit-dikit mau balik pakai cara lama kita. Tentu iblis akan terus mengingatkan dan menawarkan. Dan terkadang memang cara lama kita dulu itu kayaknya, wah ini memang orang dunia harus diperlakukan dengan cara dunia. Enggak. Jangan tertipu dengan tipuan iblis seperti itu. Kita tetap harus menghadapi orang dunia ini dengan cara kerajaan Allah. Karena Tuhan mau melalui hidup kita, orang-orang dunia itu mengenal Allah. Jadi mari terus taat lakukan firman. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Ibu Mirianti. Bagi Bapak Ibu yang lain mungkin mau tambahkan sesuatu apa yang didapat dari perikop yang ada pagi hari ini, silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup Ibu Pijen. Oke, Pak Hengki, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami puja, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali dengan rendah hati mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan atas kasih setia-Mu yang telah Engkau curahkan bagi setiap kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus. Sebelumnya mohon ampun segala bentuk dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami layak menaikkan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semoga boleh menjadi rema dan berkat yang dapat kami aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bisa hidup kudus, taat, dan berkenan kepada-Mu ya Tuhan Yesus.
hamba-Mu Ibu Icen ya Tuhan yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati, Engkau urapi cara khusus ya Tuhan, sehingga boleh jadi berkat bagi kami semua. Demikian juga Engkau berkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Demikian juga Pak Heri dan semua anak-anaknya, Engkau juga berkati ya Tuhan dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang ada di grup Ramdio ini ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami semua, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dalam setiap pergumulan, persoalan, Engkau selalu ada di dalamnya, memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua. Sehingga kami semua dapat bersuka cita bersama-sama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, Engkau selalu teguhkan dan tambah-tambahkan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap tekun, taat, setia, sampai akhir-akhir kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa apabila di dalam grup Ramdio ini ada teman kami yang kurang sehat atau sakit ya Tuhan, Engkau juga pulihkan, sembuhkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga akan menaikkan doa sepakat kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Wahai ya Tuhan Yesus, Engkau jamah ya Tuhan. Engkau buka hatinya ya Tuhan Yesus. Engkau lembutkan hatinya Tuhan Yesus. Supaya wahai bisa kembali melayani Tuhan ya Tuhan di bunga maupun di mana saja berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat ya Tuhan saudara Denny yang akan menjual tanah ya Tuhan. Juga Tuhan Yesus campur tangan. Supaya menemukan pembeli dan dilancarkan transaksinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia. Pertama-tama Engkau ampuni ya Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan ekonominya, tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Selalu ada keamanan, kedamaian. Aparat keamanan dan Polri ya Tuhan. Dan Engkau dan jajarannya menjaga kedaulatan Indonesia dari kota-kota sampai ke desa-desa sekalipun. Para pemimpin yang ada di pemerintahan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, yang dimulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan, supaya mereka bekerja dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia, khususnya di kota Jambi dan sekitarnya, yang Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Kami juga doakan buat seluruh gereja-gereja melalui hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya boleh menjadi garam dan terang bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, dan mereka boleh bertobat sehingga terjadi hujan pertobatan, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan yang patut disembah dan tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama naikkan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami juga bersatu hati, kami bersepakat melepaskan berkat Tuhan buat Ko Johan Wiguna yang hari ini Engkau tambahkan usianya 1 tahun, Bapak. Kami melepaskan berkat sejahtera Tuhan. Kami melepaskan berkat damai sejahtera Allah melingkupi hidupnya di dalam nama Yesus. Kami melepaskan juga berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat hikmat marifat daripada Tuhan. Tuhan terus perbesar kapasitas hidup Ko Johan Tuhan, ketika dia dipercayakan untuk melayani Engkau di bidang apapun yang saat ini dia boleh lakukan Tuhan. Bahkan ada kasih karunia-Mu yang melimpah ketika dia boleh memimpin sebagai PKS Tuhan. Engkau juga memberkati pekerjaan tangannya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau akan terus bawa Ko Johan Bapak menjadi pria yang maksimal di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh masuki hari baru ini bersama dengan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di
di dalam setiap hidup kami. Kami yang pagi hari ini mengambil bagian untuk Koram Deo Tuhan. Kami percaya ada kasih karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan dari pagi hari ini Tuhan. Sampai kami kembali beristirahat nanti Bapa. Kami menyerahkan segenap hidup kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, pasukan malaikat-Mu yang terus berkawal, memagar, menyertai kami. Kemanapun kami beraktivitas, kami melangkah Tuhan, keluar masuk kami, ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menerima berkat-Mu ini Bapak yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Happy birthday untuk Ko Johan. Happy birthday, Johan, panjang umur, panjang berkat. Selamat ulang tahun, Ko Johan. Amin, amin.